Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan, diberikan kekuatan dan diberikan keimanan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya dari materi manajemen sumber daya insani. Pada kesempatan sore hari ini, materi ini silakan bisa diakses nanti di paling lambat di hari Kamis malam untuk bisa dilihat dan bisa didiskusikan nanti dalam bentuk question and answer atau Q&A di forum chat seperti biasa, begitu ya. Materi hari ini hampir mirip dengan materi ke-6, yaitu tentang seleksi dan rekrutmen. Hanya bedanya saja satu ya, ketika itu hanya bahas seleksi dan rekrutmen di masa Nabi untuk melihat bagaimana proses pola rekrutmen dan seleksi di masa Nabi. Dan sekarang kita lebih banyak mengenai apa yang terjadi mengenai rekrutmen dan seleksi serta penempatan pada zaman kekinian. Seperti itu. Jadi rekrutmen, seleksi, dan penempatan yang akan kita bahas. Ya. Ya, ini adalah materi kita, materi ke-10. Bisa diakses paling cepat 23 April besok hari Jumat, begitu. Rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Pada waktu kita bahas tentang seleksi dan rekrutmen di masa Nabi itu, kita banyak bicara tentang norma-norma dan nilai-nilai yang harus dianut oleh sumber daya manusia insani atau syariah atau islami dalam merekrut dan menseleksi, begitu. Ketika itu kita bahas mengenai bagaimana merekrut orang dengan kompetensi, kemudian ada nilai-nilai islami di sana, ada kejujuran, ada kedisiplinan, dan lain sebagainya. Di sini kita akan bahas kurang lebih ada 3, tujuan dan tahapan rekrutmen, lalu kemudian tujuan dan tahapan seleksi, lalu yang ketiga adalah prosedur dan tujuan penempatan. Sebelum kita bahas itu semua, kita harus tahu dulu tentang seperti apa sih siklus dan peran manajemen SDM di dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang berorientasi profit. Di dalam perusahaan yang berorientasi profit, ya khususnya, itu ada flow, ada siklus ya, siklus manajemen SDM. Jadi kalau nanti yang berkutat dan tertarik tentang manajemen sumber daya insani, dia harus tahu ini, gitu ya. Bahwa yang pertama dalam manajemen SDM itu pertama dia harus ada perencanaan atau planning. Yang kedua itu ada acquiring ya atau rekrutmen dan seleksi. Kemudian ada developing, itu ada pengembangan sumber daya manusia, lalu kemudian ada maintaining. Yang terakhir itu adalah retaining. Nah, kelima hal ini dibungkus dalam evaluasi ya. Evaluasi masing-masing akan dievaluasi sehingga manajemen SDM ini bisa berjalan optimal ya sesuai dengan yang diharapkan. Secara lebih detail apa sih siklus dinamis pengelolaan SDM itu? Pertama, ternyata sebelum planning kita harus perusahaan itu biasanya menetapkan dulu ya bisnis plan dan strateginya seperti apa. Biasanya dilakukan setiap tahun gitu sebelum beranjak ke tahun setelahnya. Biasanya di akhir tahun dilakukan bisnis plan dan strategi. Di situ ditentukan ini bisnis atau perusahaan mau bergerak ke arah mana di tahun ke depan. Strategi-strategi apa atau inisiatif apa yang mau dilakukan di tahun ke depan, begitu. Nah, bisnis plan dan strategi ini kemudian disampaikan ke corporate human capital, namanya corporate human capital ini adalah human capital atau divisi SDM ya, divisi SDM yang dia mencakup organisasi secara keseluruhan di sebuah perusahaan. Nah, ketika mereka menerima bisnis plan dan strategi tersebut, itu bisa ekspansi atau pengurangan perampingan, lalu kemudian dicoba untuk diimplementasikan, tetapi direncanakan dulu di corporate human capital. Ya. Nah, di corporate human capital ini dilakukan arah dan kontrol organisasi sesuai rencana bisnis yang tadi, gitu, bisnis plan dan strategi. Lalu kemudian
baru masuk ke planning. Nah, di dalam planning ini itu ada strategi organisasi, ada rencana pengembangan organisasi, ada budgeting, kemudian ada human resource information system, bagaimana sistem human capital yang mau dilakukan, apakah mau ada pembaharuan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada strategi perencanaan SDM, ada rencana suksesi juga. Nah, ketika itu selesai, ya kemudian ada rekrutmen, seleksi dan strategi penempatan, acquiring namanya, gitu. Lalu kemudian ada developing. Nah, dalam developing ini ada strategi pembelajaran dan pengembangan. Jadi kayak training itu ada di sini nih, di developing begitu. Kemudian strategi manajemen kinerja atau performance management juga ada di sini, developing. Lalu kemudian ada strategi pengembangan karir atau career path, lalu kemudian strategi pengembangan kompetensi. Nah, ke semua poin ini dimaksudkan untuk mendevelop khususnya orang-orang yang ada di dalamnya. Mendevelop personil-personil atau karyawan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu yang keempat adalah maintaining, yaitu maksud di dalamnya itu adalah strategi kompensasi dan benefit. Kompensasi itu berarti imbal jasa, bisa gaji, bisa tunjangan, dan benefit apa yang akan diterima oleh pegawai. Biasanya ini pegawai dalam level-level tertentu ya. Kalau level-level staff dia benefitnya apa biasanya, lalu kemudian level assistant manager, lalu kemudian manager, lalu kemudian kalau dia ada head of business, nah atau marketing, misalkan marketing head itu dia punya benefit masing-masing. Biasanya berbeda-beda. Lalu ada strategi hubungan industrial, yaitu hubungan antara perusahaan dengan pekerja. Nah, ini biasanya nih berhubungan dengan serikat pekerja yang ada di perusahaan, gitu. Agar bagaimana hak dan kewajiban pegawai itu bisa tertangani dan termanage dengan baik, tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Lalu kemudian work life balancing, bagaimana bagaimana pegawai ini nggak stres dengan pekerjaannya, tidak terbebani terlalu berat dengan pekerjaannya. Tidak melulu selalu bekerja, tetapi bagaimana dia bisa mengatur dirinya, bagaimana mengatur emosionalnya, bagaimana mengatur interaksi antar pegawai. Nah, biasanya ada inisiatif-inisiatif tertentu yang mencoba supaya program tersebut atau kegiatan tersebut itu bisa membaurkan antar pegawai, ya. Sehingga istilahnya itu dalam bahasa profesional itu engagement. Engagement itu berarti pembauran. Bagaimana mereka bisa interaksi secara cair, tidak berkelompok-kelompok, tidak, kalau bahasa biologi itu berkoloni gitu ya, sehingga itu kalau itu terjadi maka itu terjadi gap nanti secara interaksi sosial antar karyawan. Lalu kemudian yang kelima itu adalah retaining. Retaining ini maksudnya adalah berhubungan dengan integrasi dalam pengelolaan karyawan. Lalu kemudian ada analisis pensiun, lalu strategi karyawan cadangan dan pengelolaan talent. Nah, biasanya nih retaining ini bagaimana tujuan kepegawaian itu organisasi bisa tetap berjalan jika ada pengurangan, jika ada perampingan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini biasanya nanti ada ada benefit-benefit dan kompensasi tertentu untuk level-level tertentu yang diharapkan mereka tetap stay berada di perusahaan untuk bisa tetap melanjutkan estafet ke operasional perusahaan. Nah, kelima hal inilah yang biasanya ada di perusahaan. Nah, planning ini biasanya dalam satu unit sendiri ya. Planning itu biasanya satu unit sendiri. Ya. Lalu acquiring itu ada satu unit sendiri di dalam perusahaan, unit kerja sendiri. Developing juga ada namanya unit training and development atau learning and development. Nah, itu orang-orang itu mereka merencanakan pelatihan, melaksanakan pelatihan, roll-out-nya begitu, lalu kemudian mengevaluasi pelatihan dan manajemen kerja dan lain sebagainya. Maintaining juga ada yang berhubungan dengan kompensasi, mereka biasanya satu unit sendiri. Retaining juga ada ya. Retaining juga ada yang mengelola job-job yang tadi saya sebutkan begitu. Jadi kalian bisa lihat nih kalau nanti concern di sini pengen berminat di bagian SDM, kalian akan lihat nih kalian cocoknya di mana ya, di planning kah, di acquiring kah, di developing kah, maintaining kah, atau retaining. Nanti kalian bisa lihat sendiri sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Seperti itu. Kita awali dari langsung ke rekrutmen ya. Rekrutmen aja. Karena kan yang kita bahas adalah rekrutmen, seleksi dan penempatan.
Dari bahasanya rekrutmen, saya yakin pasti sudah tahu ya secara garis besar tuh rekrutmen apa. Dari bahasa Inggris recruit berarti merekrut ya, mengambil atau menseleksi begitu. Nah, dalam prinsip rekrutmen ini dia punya prinsip atau punya filosofi. Rekrutmen adalah investasi untuk menuju sukses. Ya, rekrutmen adalah investasi untuk menuju sukses. Karena apa dinamakan investasi? Karena untuk merekrut eh, pegawai ya, baik itu pegawai baru maupun pegawai baru yang dari dalam, misalkan dari internal ataupun dari eksternal, dia adalah investasi. Kenapa? Dia mengeluarkan biaya, dia ada cost gaji, cost benefit ya. Kalau dia dapat tunjangan kendaraan, maka itu tuh cost tuh begitu. Lalu kemudian tunjangan kesehatan, tunjangan buat keluarga, misalkan itu adalah masuknya ke investasi bagi perusahaan. Karena manusia ini adalah capital, modal. Maka kalau bicara modal, maka dia ada term atau terminologi investasi di sana. Ketepatan dalam rekrutmen orang-orang yang direkrut, maka itu bisa berpotensi perusahaan itu menuju kesuksesan. Sukses ini berarti target-target perusahaan itu bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Jika targetnya adalah profit, kenaikan profit, maka dia berpotensi untuk tercapai profit yang diharapkan. Jika salah satu yang lain misalkan targetnya adalah bagaimana brand perusahaan bisa meningkat di depan masyarakat, di hadapan masyarakat, maka itu juga akan tercapai. Nah, itu salah satu dari definisi sukses dalam proses rekrutmen. Nah, rekrutmen itu adalah proses menemukan orang yang sesuai untuk menduduki posisi tertentu dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Di mana tujuan utama proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu yang mampu bekerja secara optimal dan bertahan untuk waktu yang lama. Jadi orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu itu bukan hal yang mudah. Ya. Orang yang tepat itu indikatornya atau ukurannya tuh cukup banyak ya, cukup kompleks. Dan itu biasanya kalau misalkan di awal itu hanya melihat casingnya saja, hanya lihat di awal saja. Ibarat gunung es, dia hanya lihat di permukaan. Nah, dia akan baru kelihatan ketika berada di ketika sudah menjabat jabatan tertentu tersebut ya, apakah prediksinya tepat atau tidak. Makanya di awal-awal rekrutmen itu ada cara-cara tertentu yang bisa membuat ini kira-kira calon pegawai ini memang bisa berkontribusi maksimal terhadap perusahaan atau tidak. Begitu. Maka di sana ada tantangan. Pertama dia kompleks karena rekrutmen terhadap orang itu adalah kita berhubungan dengan makhluk hidup yaitu manusia. Manusia dia punya emosi, punya daya pikir, punya kemampuan yang paling tahu itu adalah orang tersebut. Sedangkan perusahaan itu hanya paling cuma tahu 30% Pak, maksimal seperti itu. 30% dari kemampuan. Dari yang didapatkan dari wawancara, dari proses seleksi gitu dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kedua, itu waktunya cukup lama. Dalam rekrutmen, khususnya untuk rekrutmen pegawai baru, misalkan manajemen trainee, misalkan fresh graduate, itu bisa memakan waktu 1 tahun dari proses awal rekrutmen ya sampai ditetapkan bahwa dia bisa jadi pegawai. Untuk manajemen trainee untuk fresh grade. Jadi kalian kalau misalkan nanti masuk manajemen trainee ya, manajemen trainee itu adalah program seleksi untuk fresh grade dengan kemampuan di atas rata-rata. Dilihat dari IPK-nya, dilihat dari attitude-nya, dilihat dari kemampuan analytical thinking-nya, problem solving-nya dan lain sebagainya. Itu biasanya dia punya tahapan-tahapan yang cukup ketat begitu dalam seleksi tersebut dan itu bisa makan 6 bulan paling cepat paling lama setahun gitu. Lalu kemudian biaya yang tidak sedikit. Biaya yang tidak sedikit, bayangkan kalau rekrutmen 1 tahun itu pasti lebih mahal ya daripada yang paling cuma 1 bulan proses rekrutmennya. Itu pasti lebih banyak yang 1 tahun begitu. Lalu kemudian yang keempat, peluang memilih orang yang salah gitu.
Nah, peluang ini tetap ada, peluang kecil dan peluang besar. Nah, itu akan dilihat nanti ketika dia sudah menjadi pegawai, akan dilihat nih secara realnya kira-kira apakah peluang yang ditetapkan di awal itu memang terjadi, prediksi di awal terjadi atau memang meleset. Nah, di situ nanti akan dievaluasi melalui performance appraisal namanya atau penilaian kinerja. Ini tantangan untuk rekrutmen, begitu. Nah, dari mana sumber rekrutan tersebut? Pertama adalah dari sumber internal, yaitu di dalam perusahaan. Ini biasanya didapat dari perusahaan di mana ada pegawai-pegawai tertentu di dalamnya yang punya potensi untuk bisa naik secara jabatan untuk menempati posisi-posisi tertentu. Yang tadi yang mungkin staff jadi supervisor gitu, supervisor jadi manajer gitu, atau jadi asisten manajer lalu kemudian jadi manajer dan terus ke atasnya sesuai dengan nama jabatan yang ada di perusahaan tersebut gitu. Nah, biayanya lebih murah. Kenapa? Karena dia hanya tinggal melihat kompetensi dan kemampuan serta hal-hal lain, indikator lain yang merupakan prasyarat utama dia bisa menempati posisi di atasnya, misalkan seperti itu. Maka dia lebih murah gitu. Biasanya itu tidak sangat minim biayanya. Jika pun ada biaya, mungkin hanya kenaikan gaji saja dan itu tidak terlalu besar juga ya, nggak sampai 50% gitu peningkatan gajinya. Lalu kemudian sumber kedua itu adalah eksternal, itu dari luar perusahaan atau dalam bahasa profesional itu adalah pro hire, professional hire. Nah, professional hire ini berarti orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan lain, lalu kemudian kita rekrut supaya dia bekerja di perusahaan kita dengan posisi yang kurang lebih sama, karena dia punya kemampuan dan pengalaman yang sama di perusahaan sebelumnya. Contoh orang finance ya, orang finance dia kita lagi butuh orang finance manager misalkan. Finance manager di internal tidak ada yang pas atau yang tepat misalkan untuk menduduki finance manager. Maka dicarilah yang dari luar perusahaan. Kita searching, kita coba finding siapa kira-kira dari sumber-sumber yang ada. Lalu kemudian kita lihat profilnya, kita lihat pengalamannya, lalu coba direkrut begitu. Tapi di sini biaya lebih mahal. Kenapa? Karena dia sudah punya bargaining power dari sisi kompensasi dan benefit. Ya, gaji yang lebih tinggi mungkin bisa 2 kali lipat, minimum setengah kali lipat begitu. Biasanya seperti itu. Lalu kemudian kompensasi yang lain juga dia bisa lebih besar karena pasti bandingannya itu adalah perusahaan sebelumnya. Dan rata-rata nggak mau kalau misalkan dia punya atau mendapatkan kompensasi benefit yang lebih kecil dari perusahaan sebelumnya. Gitu. Tetapi di sini dia punya pengalaman yang lebih luas dan lebih banyak karena bisa jadi dia tidak hanya di satu perusahaan saja, tapi juga di beberapa perusahaan. Gitu. Dan ilmunya secara praktis dia pasti lebih banyak dari beberapa perusahaan tersebut karena pasti punya case-case yang berbeda. Ya, nah itu semua menjadi sebuah ladang ilmu bagi dia dan ilmu tersebut yang akan dipakai di perusahaan kita. Nah, makanya dia lebih mahal. Ya. Nah, lalu kemudian kita masuk ke proses rekrutmen. Nah, proses awal itu adalah analisis jabatan. Ya, kemudian perencanaan SDM. Perencanaan SDM dulu, sorry. Perencanaan SDM, berapa orang yang dibutuhkan misalkan untuk menempati posisi tertentu. Lalu kemudian posisi tertentu tersebut misalkan finance manager, dia akan mengerjakan apa saja job deskripsinya. Lalu kemudian target-target apa saja yang dibebankan nanti untuk calon finance manager tersebut, begitu. Lalu kemudian apakah dia akan punya anak buah, perlu anak buah atau tidak nantinya. Ketika sudah ditetapkan seperti itu, lalu kemudian dimulai proses rekrutmen. Nah, caranya adalah dengan pengumpulan calon yang potensial. Nah, sumbernya macam-macam, begitu. Bisa pakai iklan, kita taruh iklan, lalu kemudian ada yang melamar pakai email, pakai online, lalu kemudian ada mungkin yang pakai hard copy ya, kayak zaman dulu begitu. Nah, itu dikumpulkan, lalu kemudian eh, eh, pekerjaan tersebut ya kita rincikan lagi ya.
rincikan lagi. Sebenarnya spesifikasi pekerjaan apa sih yang benar-benar dibutuhkan di di kita, misalkan perusahaan kita. Nah, biasanya itu yang membutuhkan itu adalah user. Jadi sebenarnya di sini posisi human capital hanya sebagai perantara, hanya sebagai penyedia saja, membantu si user gitu. Karena yang bekerja itu adalah di salah satu unit di perusahaan tersebut. Contohnya nih, di perusahaan Astra ya. Perusahaan Astra itu dia punya misalkan unit procurement. Procurement itu adalah kerjanya tuh ada yang finance manager posisinya, ada yang pengadaan, purchasing begitu, ada yang payment, ada yang pembayaran, payment unit. Misalkan yang membutuhkan itu adalah payment unit ya, unit pembayaran. Nah, itu adalah usernya. Nah, usernya itu biasanya bilang ke human capital untuk mencari seorang payment manager misalkan. Nah, payment manager ini mesti dikasih tahu oleh user kira-kira pekerjaan mereka apa sih nanti ketika direkrut atau menjadi pegawai di sana. Nah, spesifikasi pekerjaan inilah yang akan dibawa oleh human capital untuk mencari kandidat. Gitu. Yang kemudian yang kedua adalah konteks perusahaan. Dalam hal ini visi dan misi perusahaan. Apakah nanti kandidat ini secara profil dia bisa memenuhi visi dan misi perusahaan atau tidak. Gitu. Yang kemudian yang ketiga adalah persyaratan kerja individu. Contoh misalkan usia, ya dibatasi berapa umurnya, lalu kemudian pengalaman minimal berapa tahun, lalu kemudian pengalaman kerja berapa tahun, dan di bidang apa saja, begitu. Ya, itu yang jadi persyaratan kerja individu. Nah, dari ketiga hal ini kemudian mengembangkan, menentukan sistem seleksinya mau pakai apa. Nah, nanti kita akan lihat sistem seleksi di part tentang seleksi. Lalu kemudian menggali atau menilai informasi dari data pelamar. Jadi data pelamar itu akan digali dan dinilai informasinya valid atau tidak, akurat atau tidak, dan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau dia punya pengalaman 3 tahun, apakah benar dia punya pengalaman 3 tahun di bidang yang sama? Dan perusahaannya apakah memang mempekerjakan dia seperti itu? Begitu. Semua digali. Nah, ini biasanya bisa digali di tahap seleksi wawancara, tahap penilaian. Misalkan sekarang tuh pakai medsos, itu dipakai juga untuk proses seleksi ya. Lalu kemudian akhirnya diputuskan nih kira-kira kandidat mana yang akan dipilih untuk menempati posisi payment manager. Nah, ketika sudah diputuskan, si A nih ternyata dia jadi payment manager. Lalu dia sudah mulai bekerja, biasanya percobaan 3 bulan, percobaan 3 bulan selesai, dia diangkat jadi pegawai tetap. Biasanya seperti itu. Nah, dievaluasi nanti secara kinerja, nah, performance appraisal atau penilaian kinerja selama 1 tahun. Nah, biasanya itu performance appraisal atau penilaian kerja itu ada 2 kali dalam setahun ya. Setiap 6 bulan sekali itu ada performance appraisal. Apakah target 6 bulan itu tercapai atau tidak. Nah, itu dievaluasi nanti. Apakah dia akan mendapat kinerja yang bagus atau tidak. Gitu. Ini proses rekrutmen. Nah, lalu kemudian kita masuk ke seleksi, ya, selection. Dalam filosofi selection ini itu Jim Collins itu pakar SDM ya. Jim Collins. People are not your most important asset. The right people are. Jadi orang, pegawai itu bukan aset yang paling penting. Ya, pegawai itu bukan aset yang paling penting, tapi orang yang tepat, pegawai yang tepat itu adalah aset yang paling penting. Jadi poin pentingnya itu adalah the right people, not just the people, gitu. Tapi orang yang pas, orang yang benar-benar bisa mampu mengerjakan pekerjaannya dengan baik, bahkan sangat baik. Itu yang dicari, bukan sekedar pegawai, tapi bukan pegawai yang biasa-biasa gitu, tapi pegawai yang luar biasa. Itu yang banyak dicari oleh perusahaan di luar. Apa itu seleksi? Seleksi adalah proses pemisahan individu dari sejumlah pelamar untuk memilih individu yang paling besar kemungkinannya akan
berhasil dalam suatu pekerjaan. Misalkan dalam proses pooling kandidat, pooling surat lamaran begitu, itu misalkan didapat 100 surat lamaran. Ya, surat lamaran itu lalu kemudian diseleksi dulu nih secara administrasi, secara kelengkapan dokumen. Nah, ketika sudah dipilah-pilah dari 100 mengerucut menjadi 50 orang. 50 orang inilah yang akan eh, mendapatkan proses seleksi berikutnya. Nanti akan kita lihat ya. Ini adalah biasa yang umum ya, yang umum terjadi di proses seleksi di sebuah perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin ada tambahan ya, ada tambahan proses seleksi atau tahapan seleksi ya. Ini saya bawa yang umum saja. Yang pertama itu surat lamaran. Surat lamaran bisa dikirim misalkan pakai email, pakai bahkan daftar online ya, nggak usah pakai surat lamaran secara hard copy begitu. Lalu kemudian ketika surat lamaran sudah dikumpulkan, lalu kemudian dipilah-pilah, atau mungkin bisa semuanya dipanggil ya, kalau memungkinkan itu diwawancara awal dulu, mengetahui profil awal seperti apa. Setelah wawancara awal, itu akan mengerucut, misalkan 100 orang itu jadi 50 orang. Ya, selebihnya itu ditolak. Ya. Lalu kemudian 50 orang ini diuji psikotes. Uji psikotes, tes psikotes sesuai dengan beban pekerjaannya. Biasanya ada tes psikotes yang umum dan ada tes psikotes yang khusus. Biasanya untuk level-level manajer ke atas, ya, head atau yang punya profil leader ya, profesor, manager, assistant manager, itu dia punya uji psikotes tersendiri ya, yang khusus begitu. Ada lagi misalkan ada uji tes potensi akademik, ada uji bahasa Inggris gitu atau bahasa asing, itu biasanya tambahan. Kemudian ketika uji psikotes selesai itu akan dilihat mana yang profilnya kira-kira cocok, yang mendekati profil pekerjaan yang dibutuhkan. Selebihnya ditolak. Misalkan mengerucut jadi 20 orang. Nah, 20 orang ini kemudian dilanjutkan dengan tes kesehatan untuk melihat kondisi kesehatan mereka dalam kondisi prima atau tidak. Karena bisa jadi pekerjaan yang dibutuhkan itu butuh kesehatan yang cukup prima sehingga mereka bisa bekerja secara optimal. Ketika tes kesehatan selesai, maka itu akan mengerucut lagi. Bisa jadi 20 menjadi 10 orang. Nah, 10 orang ini yang akan wawancara akhir. Wawancara akhir ini bisa bentuknya panel ya, bisa dari user yang membutuhkan plus human capital, lalu kemudian mungkin dari head bisnisnya gitu. Bahkan untuk level-level yang top manajemen, misalkan level direktur, maka dia bisa sampai komisaris yang akan wawancara akhir. Nah, dari 10 orang ini lalu kemudian diperas lagi sehingga hanya diperlukan misalkan 1 atau 2 orang yang dibutuhkan. Nah, itu yang akan diterima di tahap ke-6, penerimaan menjadi pegawai. Nah, ini adalah proses secara umum dari proses seleksi. Jadi kalian masih tahu kalau misalkan proses seleksi dan rekrutmen itu cukup panjang waktunya. Jadi jangan terlalu berharap hari ini surat lamaran, kemudian dipanggil, ya besok dipanggil, besoknya wawancara, besoknya uji psikotes, besoknya penilaian akhir, seminggu selesai. Enggak begitu. Itu bisa mungkin sebulan 2 bulan paling cepat. Makanya kalau untuk menjadi profesional di sebuah perusahaan, jangan cuma satu perusahaan saja yang jadi target kita untuk menjadi seorang profesional. Bisa mungkin 10 aja itu masih sedikit ya, apalagi untuk fresh grade. 10 aja masih sedikit untuk fresh grade, fresh graduate. Karena seperti ini ya proses seleksinya cukup panjang. Nah, penyeleksian itu saya ambil 2 poin pentingnya saja mengenai surat lamaran. Ya, informasi detail dan lengkap itu harus ada di surat lamaran. Yaitu berhubungan dengan personal info, nama, nomor KTP, tempat tinggal, status pernikahan kalau sudah nikah atau belum gitu. Mungkin ada yang sudah nikah, lalu kemudian tinggal di mana, nomor kontak, domisili ya, pendidikan dari mana saja, misalkan dari termasuk pendidikan non formal juga dicantumkan di sana, nggak cuma yang formal, SD, SMP, SMA, S1, kalau yang udah S2 cantumkan S2, pengalaman organisasi, pengalaman di masyarakat, pengalaman macam-macam gitu,
kemudian termasuk penghargaan apa saja yang pernah dicapai selama misalkan di kuliah dia pernah ikut lomba-lomba apa gitu, misalkan dicantumkan saja semua. Lomba nari juara 5, masukkan saja di sana. Semua dimasukkan. Jangan ada yang kelewat. Nah, jadi kalian dari sekarang harus tahu, harus merinci kira-kira dari kecil ya, itu pernah ikut lomba apa aja gitu. Nggak apa-apa dicantumkan gitu. Nggak apa-apa dicantumkan. Karena kita nggak tahu poin yang mana yang bisa menjadi pertimbangan dari apa perusahaan yang akan kita targetkan gitu. Lalu kemudian wawancara. Ini seleksi yang pertama ya, tahap pertama. Itu wawancara dilakukan oleh biasanya human capital dulu. Human capital atau divisi SDM. Nah, wawancara ini cara paling tua, cara yang paling lama maksudnya. Dan paling banyak digunakan oleh semua perusahaan karena dia lebih bisa mengenal nih calon kandidatnya. Ya, bisa mengenal profilnya. Dari awal interaksi seperti apa, lalu kemudian komunikasinya seperti apa, lalu bahasanya, attitude-nya, lalu macam-macam ya. Itu bisa kelihatan dari awal. Tetapi dia punya kelemahan wawancara nih. Dia punya validitas kriteria yang buruk gitu. Bisa jadi kurang bagus. Kenapa? Nah, kriteria itu kan diambil dari user ya. Dari user. Biasanya itu kalau dari user itu ekspektasinya itu sangat tinggi, sedangkan yang didapatkan itu enggak sesuai dengan ekspektasinya. Maka di situ ada gap. Maka pewawancara ini akan sulit mencari kandidat yang kira-kira pas dengan ekspektasi dari user. Biasanya seperti itu. Yang kedua, pewawancara yang belakangan bisa mencari hal yang berbeda pula. Jadi kalau misalkan ada lebih dari 2 orang pewawancara, misalkan ada 4 pewawancara, maka itu dia punya hal-hal fokus yang berbeda pula. Makanya kalau pewawancara itu biasanya untuk wawancara awal cukup 1 orang saja dari human capital yang mewawancarai si calon kandidat. Nah, nanti kemudian di wawancara kedua baru bisa 2 sampai 3 orang. Lalu kemudian interpretasi yang berbeda-beda terhadap yang diwawancara. Misalkan saya dan teman saya pernah wawancara orang nih. Ketika sudah saya wawancara, kita berembuk nih. Kira-kira gimana menurut teman saya terhadap calon kandidat dan menurut saya terhadap calon kandidat tersebut. Nah, itu punya pandangan yang berbeda-beda tuh dari sisi komunikasi, attitude, gestur itu berpengaruh. Dari sisi antusiasme, dari sisi menjawab pertanyaan, dari sisi analytical logic gitu, analytical thinking, problem solving dan sebagainya. Itu punya sudut pandang yang berbeda-beda. Interpretasi yang berbeda-beda. Perilaku pelamar selama wawancara sangat mempengaruhi hasil wawancara. Nah, ini pernah saya alami ketika saya mewawancara beberapa orang ya waktu di perusahaan waktu itu di bank ya. Jadi perilaku pelamar ketika masuk ruangan itu sudah jadi impresi pertama, itu sudah jadi penilaian pertama. Keramahan, kesantunan, senyum ya, itu menjadi impresi pertama terhadap pewawancara. Ya, ketika dia masuk, selamat pagi, gitu, ramah gitu ya terhadap wawancara, itu sudah punya penilaian sendiri tuh terhadap wawancara. Makanya kalau misalkan mau wawancara, usahakan ramah, tapi jangan lebay juga gitu. Jangan terlalu apa namanya SKSD, sok kenal sok deket gitu. Seakan-akan dia udah jadi saudara, enggak juga. Tapi tetap sopan, tapi dia ramah. Ya, minimal salam, kemudian senyum, begitu. Lalu kemudian ketika melakukan wawancara itu ada yang nggak ada ekspresi, ada yang ekspresif banget, itu macam-macam. Nah, biasanya pewawancara itu suka yang ekspresif, antusias ketika menjawab pertanyaan. Itu dari sisi gestur, karena ada calon kandidat itu ketika menjawab pertanyaan itu nggak ada mimik gitu, nggak ada ekspresi dan terkesan jutek ya. Nah, itu sangat tidak disukai oleh pewawancara karena itu tidak ada semangat, tidak ada antusiasme, dan pewawancara juga jadi males gitu untuk nanya-nanya. Tapi kalau yang ekspresif, yang antusias dan responsif dalam menjawab pertanyaan dan logik begitu, nah itu wawancara itu seneng tuh, itu akan terus ditanya, digali terus begitu ya. Itu apa yang terjadi di ruang wawancara. Jadi kalian mesti perhatikan ini ya.
Lalu kemudian tergantung jumlah informasi yang tersedia dari pelamar. Nah, di situ kan jadi basis dari pewawancara itu biasanya dia melihat nih profilnya di surat lamaran tersebut atau di profil di surat lamaran tersebut kan ada tanggal lahir, nama, keluarga, begitu, pengalaman. Nah, itu akan ditanyakan di awal. Namanya siapa? Coba ceritakan tentang diri Anda, gitu. Pengalamannya juga, pencapaian apa saja yang sudah dilakukan. Nah, kemudian kira-kira eh, tahu nggak tentang perusahaan ini, gitu. Gitu. Nah, itu juga termasuk yang akan ditanyakan oleh pewawancara. Ya, itu juga mesti kalian kuasai sebelum kalian nanti diwawancarai oleh pewawancara di perusahaan yang kalian datang. Nah, setelah itu selesai, misalkan sudah ditentukan nih, ya, rekrutmen dan seleksinya sudah selesai. Maka mencocokkan orang dengan pekerjaan dan organisasi itu adalah langkah berikutnya, yaitu disebut dengan penempatan. Begitu. Memang idealnya ketika awal sudah ada kriteria, lalu kemudian spesifikasi pekerjaan jelas, lalu kandidat profilnya juga sudah cukup sesuai, maka itu biasanya udah langsung ditempatkan. Oke, si A taruh jadi payment manager di divisi payment misalkan. Tetapi nggak sebatas itu ternyata penempatan tuh. Karena bisa jadi ketika dia sudah bekerja di payment manager, ternyata profilnya tidak bagus-bagus amat gitu. Kinerjanya nggak bagus banget, bagus-bagus amat. Berarti ada sesuatu yang ada yang kurang di sini kalau misalkan dia tetap di sana. Kalau tetap di sana, maka bisa jadi kinerja payment mungkin nggak terlalu maksimal. Maka dia bisa dipindahkan ke tempat lain. Jadi penempatan itu bisa dari awal dan bisa dilakukan ketika sudah bekerja lalu kemudian ada peluang tempat lain yang ternyata dia membutuhkan keahlian dari orang tersebut. Maka dia bisa dipindahkan. Itu masuk ke penempatan juga. Jadi mencocokkan orang dengan pekerjaan dan organisasi itu adalah bagian dari rekrutmen dan seleksi. Kita lihat di sini. Di sini ada kolom organisasi, ada karyawan. Ya, karyawan itu punya keinginan nih ketika bekerja. Ya, dia pengen berkembang, kesempatan untuk berkembang. Intelektualnya berkembang, emosionalnya berkembang, kemampuannya berkembang, keahliannya berkembang dan sebagainya. Jadi pengembangan diri ya. Jadi orang bekerja itu sebenarnya untuk mengembangkan dirinya, gitu. Tetapi persediaan ini dia harus menyediakan apa? Pengetahuan, kemampuan dan pengalaman, gitu. Dia punya keinginan berkembang, ya, dapat kesempatan untuk berkembang, tapi dia harus menyediakan apa? Dia harus menyediakan pengetahuan, kemampuan dan pengalamannya, gitu. Nah, dari sini ya, dia akan ketika ini udah klop ya. Nah, dia akan beririsan atau berhubungan dengan keinginan perusahaan. Apa itu? Yaitu prestasi dan kemampuan. Gitu. Dia akan berprestasi kenapa? Karena dia punya pengetahuan, kemampuan dan pengalaman. Gitu. Dan dia juga punya orang yang atau kandidat yang punya istilahnya awareness untuk berkembang itu tinggi, maka dia biasanya itu dia punya prestasi karena dia senang dengan pekerjaan tersebut. Gitu. Nah, organisasi dia punya keinginan kebutuhan prestasi dari karyawannya. Ya, punya punya harapan bahwa pegawai tersebut yang direkrut dia atau diseleksi dia harus berprestasi harusnya, punya kemampuan juga gitu. Punya pengetahuan dan punya pengetahuan dan keterampilan juga. Nah, tapi perusahaan juga punya persediaan. Persediaan apa? Persediaan posisi yang ada di organisasi tersebut. Nah, posisi tersebut itu atau jabatan tersebut itu disebut juga dengan kesempatan kerja. Misalkan dibutuhkan marketing ya, itu perusahaan yang profit biasanya banyak mencari marketing tuh, nggak berhenti biasanya kalau untuk mencari marketing. Nah, kesempatan untuk bekerja mencari marketing itu sangat 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 besar, sangat banyak. Gitu. Nah, kesempatan bekerja ini akan dilihat beririsan bergandingan dengan keinginan karyawan untuk berkembang. Ketika persediaan kerjanya banyak, kemudian orang mau menjadi
marketing misalkan, karena dia mau berkembang, mengetahui bagaimana cara menjadi marketing, dia mau berkembang secara emosional dan kemampuannya, maka dia akan klop. Maka dia akan klop sehingga dia bisa mendapatkan kandidat yang tepat. Nah, ini adalah cara baca dari matriks ini. Nah, kalau kalian sebagai karyawan, calon karyawan atau calon kandidat karyawan nanti, berarti kalian harus menyiapkan ini nih. Kalian bekerja untuk apa? Itu dulu orientasinya. Kesempatan berkembang itu pasti harus tuh. Apalagi untuk fresh grade ya. Untuk fresh grade pertama dia mesti berkembang karena dia secara pengalaman belum ada gitu. Dia harus mempersiapkan intelektualnya untuk bisa menampung ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru. Jangan terlalu selektif gitu. Saya ulangi, jangan terlalu selektif. Jika memang udah cocok dengan latar belakang pendidikan, dengan minat juga, maka ambil saja sebagai langkah awal untuk berprofesi di pekerjaan yang real. Tetapi harus disiapkan juga pengetahuan, kemampuan, dan pengalamannya. Gitu. Pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. Ya, sehingga mudah-mudahan bisa berprestasi di tempat tersebut, di perusahaan tersebut ya. Nah, human capital itu punya strategi dalam memutuskan penempatan. Pertama, ini kalau kalian sebagai nanti sebagai seorang pejabat di sebuah perusahaan atau sebuah lembaga organisasi, ketika harus memutuskan penempatan nih A nih mau ditempatkan di tempat X misalkan. Nah, harus dilihat 4 hal. Pertama, tempatkan individu yang mampu dalam pekerjaan yang punya prioritas tertinggi. Maksudnya unit itu memang lagi butuh banget nih misalkan. Lagi butuh cepat. Maka itu yang diprioritaskan untuk ditempatkan orang di sana. Lalu tempatkan individu dalam pekerjaan yang menunjukkan probabilitas keberhasilan paling tinggi. Ketika ada orang tempatkan di sana, dia harus melihat bahwa ini orang bisa kemungkinan besar dia berhasil di sana. Target-target di sana bisa tercapai karena setiap pekerjaan itu punya target. Bukan cuma marketing ya yang punya target, tapi pekerjaan finance manager, ya, pekerjaan finance, payment, bahkan human capital, setiap orang yang bekerja di sana itu punya target, ditargetkan. Cuman output targetnya beda. Kalau marketing, output targetnya adalah bisa jumlah nasabah, bisa jumlah tabungan, jumlah pembiayaan yang dikasih ke masyarakat itu output marketing. Namun kalau misalkan payment finance itu targetnya bukan itu. Ya. Targetnya misalkan laporan bulanannya itu tepat waktu, itu target. Target dari finance manager. Lalu kemudian datanya valid, nggak ada yang data yang bohong gitu. Itu target juga tuh. Jadi bukan beda dengan setiap posisi itu punya target yang berbeda-beda. Gitu ya. Lalu ketiga, tempatkan individu dalam pekerjaan yang diharapkan mengembangkan kemampuannya. Jadi jangan cuma ngejar target, cuman bagaimana si pegawai ini dia bisa berkembang di sana. Itu penting juga. Karena ketika kita kasih kesempatan untuk berkembang, maka dia merasa dihargai sebagai seorang manusia. Karena manusia ini fitrahnya dia berkembang, growth. Fitrahnya berkembang, bukan fix, bukan tetap gitu. Karena kan manusia itu hidup, bernafas, berpikir, punya emosi, ya, berinteraksi, maka dia fitrahnya itu adalah berkembang. Gitu. Nah, kalian juga harus berpikir ketika kalian mau ditempatkan di sana, saya bisa berkembang nggak di sini ya, kemampuan saya bisa berkembang nggak nih ya, saya bisa dapat pengalaman lebih banyak nggak atau banyak nggak di sini atau pengalaman baru nggak ya di sini. Nah, itu mesti dipikirin juga tuh, ya. Yang keempat, tempatkan individu dalam pekerjaan yang disukainya di antara pilihan yang dianggap paling cocok. Ada beberapa pilihan ditawarkan ke individu, kamu mau yang mana? Nah, kalau kalian ditawarkan seperti itu, kalian harus pikirkan mana yang paling disukai. Apa indikatornya? Kalian bisa menikmati pekerjaan tersebut, ya, karena kalian suka, gitu. Dan kalian bisa mengerjakan pekerjaan itu biasanya itu namanya passion ya. Passion itu adalah ketika kita bekerja kasar-kasarnya dan ekstrim, nggak dibayar juga kita mau kerjain itu pekerjaan. Ya, nggak dikasih uang lembur juga kita mau lembur-lemburin tuh. Kita mau pakai uang waktu yang ada, bahkan mungkin lebih dari waktu yang ada untuk kita kerjain pekerjaan tersebut karena kita suka dengan pekerjaan tersebut. Itu namanya passion. Nah, carilah yang seperti itu karena insya Allah itu akan membuat kita menikmati pekerjaan ya, nggak terlalu terbebani. Nah, itu adalah strategi keputusan penempatan. Baik, itu saja dari saya.
poin-poin penting dari sesi ini secara praktis. Mudah-mudahan experience yang saya kasih ya, meskipun nggak terlalu dalam ya. Nanti mungkin di lain kesempatan bisa saya berikan lagi dalam sesi khusus begitu. Mudah-mudahan. Terima kasih. Selamat sore dan selamat berbuka bagi yang menjalankan puasa. Kayaknya sih menjalankan puasa semua ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke-11 berikutnya. Saya tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.